Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin, tanggal 11 April tahun 2022 ini, saya akan mengomentari ada ustadz diusir umat dari dalam masjid karena ceramahnya baca Injil di masjid. Ada ustadz sedang ceramah di dalam masjid yang mendengarnya para umat setempat. Pada saat ceramah, ustadz banyak membaca Alkitab atau Injil terkait masalah Abraham yang membeda-bedakan dengan Abraham dalam Al-Quran dan menjelek-jelekan ajaran agama Kristen terkait Abraham tersebut. Para umat tidak senang atas ceramah ustadz yang membacakan Alkitab Injil dalam masjid. Lalu umat mengusir ustadz keluar dari ruangan masjid. Melihat sikap para umat Islam tersebut sangat positif, menjaga kerukunan sesama pemeluk agama yang berbeda demi terciptanya kehidupan yang harmonis sesama pemeluk agama yang berbeda berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dan prinsipnya para umat ini agamamu agamaku, agamamu agamaku agamaku. Sehingga dia cukup sebenarnya berceramah masalah agama Islam saja. Jangan menyinggung-nyinggung daripada Alkitab atau Alkitab atau Injil tersebut. Diduga ustaznya tersebut kelompok radikal yang ingin menggantikan Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia. Sikap masyarakat tersebut sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo yang minta TNI dan Polri tidak mengundang penceramah radikal yang suka melakukan ceramah yang berseberangan dengan kebijaksanaan pemerintah dengan tema ceramah yang bertujuan menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Seperti Ustaz Abdul Somad dalam ceramahnya, salib itu jin kamil. Lewat ceramah ini bertujuan perpecahan anak bangsa sehingga mempermudah menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Karena kalau nanti sudah terjadi perpecahan antara anak bangsa tersebut, sehingga lebih mudah dia menjatuhkan pemerintah yang sah tersebut. Harapan saya, para pengurus masjid jangan suka mengundang para ustadz garis keras, radikal, dan pendukung khilafah dalam ceramah di masjidnya seluruh Indonesia. Secara bertahap para ustadz radikal akan hilang menjadi pendukung kebijakan pemerintah karena tidak ada honornya. Karena kalau nanti mereka tidak diterima memberikan ceramah di masjid-masjid, nanti akan berhubungan dengan honornya. Mereka termasuk kehilangan pencaharian untuk menghidupi keluarganya. Sehingga kalau nanti mereka tidak diikutkan akan hilang pencahariannya. Sehingga dengan demikian dia nanti akan bisa beralih menjadi penceramah yang nasional yang sifatnya mendukung kebijakan pemerintah demi persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang diharapkan nanti jangka panjangnya. Jadi harapan para pengurus masjid jangan suka mengundang para ustaz garis keras, radikal, dan pendukung khilafah dalam ceramah di masjid-masjidnya seluruh Indonesia. Secara bertahap para ustaz radikal akan hilang menjadi pendukung kebijakan pemerintah. Jadi ada penceramah di salah satu masjid dikeluarkan dari masjid tersebut pada saat dia ceramah. Karena pada saat dia ceramah sering sekali dia membaca Alkitab atau Injil Kristen yang membandingkannya dengan masalah Abraham di Alkitab dan di agama Kristen tersebut. Sehingga tidak baik karena masyarakatnya tidak mau mendengar ustadz membacakan Alkitab di dalam masjid. Sehingga para umat tersebut akhirnya mengeluarkan ustadz tersebut dari dalam masjid tersebut karena ceramahnya itu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bernegara ini. Sepertinya dia ingin menjelek-jelekkan agama Kristen tersebut, padahal umatnya tersebut dia senang menjelek-jelekkan agama yang lainnya itu. Seharusnya mereka menghendaki
dia ustadz ya tentu menjelaskan masalah agama Islam yang baik dan yang menyejukkan. Tetapi ini justru membaca Injil dan Alkitab di dalam masjid, tidak pantas itu katanya. Sehingga sampai dikeluarkan ustadz tersebut dari dalam masjid. Diduga ustadz tersebut pendukung radikal ini mungkin ini, karena dia ingin menjelek-jelekan agama Kristen tersebut di depan umatnya, sehingga akan terjadi nanti pertentangan di antara umat yang berbeda agama tersebut. Ini bertentangan nanti dengan kebijaksanaan pemerintah, karena kalau kebijaksanaan Presiden Joko Widodo, di mana dalam himbauannya kepada para TNI jangan mengundang ustadz garis keras tersebut, karena tidak baik katanya. Karena Presiden Joko Widodo itu juga dia disuruh kita harus melawan daripada garis keras atau pendukung khilafah tersebut agar kembali kepada pemerintahan mendukung kebijakan pemerintah yang baik dan tidak ada lagi sifatnya yang menjelek-jelekan agama yang lain. Dan kita harus hidup bersama sesama masyarakat yang berlainan agama di tengah-tengah masyarakat berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi harapan saya, para pengurus masjid jangan suka mengundang para ustadz garis keras, radikal dan pendukung khilafah dalam ceramah di masjid-masjidnya seluruh Indonesia. Secara bertahap para ustadz radikal akan hilang menjadi pendukung kebijakan pemerintah. Sekian dan terima kasih.